Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sehat? Masih semangat belajar matematika ya? Masih bersama dengan Mem Ika. Hari ini kita akan belajar logika matematika mengenai penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam matematika ada 3 jenis. Yang pertama adalah modus ponen, yang kedua modus tollens, dan yang ketiga silogisme. Penarikan kesimpulan yang pertama adalah modus ponen. Nah, di sini ada premis. Premis itu adalah pernyataan. Dikatakan modus ponen jika premis satunya adalah jika P maka Q. Bentuk implikasi ya. Dan premis keduanya adalah P. Maka dapat kita simpulkan konklusinya adalah Q. Contoh, premis 1, jika Andi rajin belajar, maka Andi juara kelas. Andi rajin belajar, ini sebagai apa? P. Andi juara kelas, ini adalah Q-nya. Dan diketahui juga premis keduanya, Andi rajin belajar. Andi rajin belajar, P ya. Nah, karena premis 1 jika P maka Q dan premis keduanya P, maka konklusinya apa? Q. Q apa tadi? Andi juara kelas. Selanjutnya, penarikan kesimpulan yang kedua adalah modus tollens. Modus tollens ini untuk premis satunya adalah jika P maka Q, implikasi. Premis duanya negasi Q. Maka konklusinya adalah negasi P. Contoh, premis 1, jika Bayu pergi ke sekolah, maka Bayu mendapat uang saku. Bayu pergi ke sekolah, P. Bayu mendapat uang saku, Q. Dan premis keduanya Bayu tidak mendapat uang saku. Bayu tidak mendapat uang saku adalah negasi Q. Karena premis satunya jika P maka Q dan premis keduanya negasi Q, maka konklusinya adalah negasi P. Negasi P-nya apa? Bayu tidak pergi ke sekolah. Selanjutnya, yang ketiga, silogisme. Premis 1 jika P maka Q dan premis keduanya jika Q maka R. Nah, kedua premis ini adalah bentuk implikasi, maka nanti konklusinya juga merupakan bentuk implikasi, yaitu jika P maka R. Ini ada sama-sama Q, kita coret atau kita hilangkan, jadi kita ambil P dan R nya saja. Contoh 1, premis 1, jika hari ini cerah maka saya berangkat ke sekolah. Hari ini cerah sebagai P. Saya berangkat ke sekolah, Q. Dan premis kedua, jika saya berangkat ke sekolah, maka saya mendapat uang saku. Saya berangkat ke sekolah ini sama, jadi ini adalah Q. Saya mendapat uang saku, R. Maka nanti konklusinya adalah jika P maka R. P-nya adalah hari ini cerah dan R-nya saya mendapat uang saku. Sehingga bisa kita tulis konklusinya, jika hari ini cerah maka saya mendapat uang saku. Kita lihat contoh kedua. Premis 1 negasi P atau Q dan premis 2 jika Q maka R. Premis 1 bukan merupakan bentuk implikasi, maka kita harus ubah menjadi bentuk implikasi. Kita ingat materi sebelumnya mengenai ekuivalensi. Jika P maka Q
akan ekuivalen dengan negasi P atau Q. Maka negasi P atau Q ini kita ubah menjadi jika P maka Q, dan premis keduanya jika Q maka R. Ini kan sudah sama. Ini dinamakan apa? Premis satunya jika P maka Q, premis kedua jika Q maka R. Ini kita namakan sebagai silogisme. Maka konklusinya adalah jika P maka R. Nah, gitu ya. Demikian pembelajaran matematika pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.